Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala nabi. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang kedua ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di bagian yang kedua, yaitu tentang hukum idgham. Di mana dalam ilmu tajwid arti idgham adalah memasukkan. Sedangkan secara istilah idgham adalah memasukkan bunyi suatu huruf hijaiyah ke dalam bunyi huruf hijaiyah lainnya. Dan di dalam ilmu tajwid atau belajar ilmu tajwid, idgham dibagi menjadi dua. Yang pertama idgham bi gunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Untuk itu sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita belajar kembali untuk memahami bagaimana cara membaca idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang pertama adalah idgham bi gunnah. Di mana idgham bi gunnah yakni apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf gunnah. Yang pertama adalah huruf mim, yang kedua adalah huruf nun, yang ketiga adalah huruf waw, dan yang keempat adalah huruf ya. Dan cara membaca idgham bi gunnah adalah dengan memasukkan huruf idgham bi gunnah setelah nun sukun atau tanwin dan didengungkan. Mari kita mulai cara atau mencontohkan bagaimana cara membaca idgham bi gunnah. Huruf yang pertama, huruf ya. Famay ya'mal, famay ya'mal. Huruf yang kedua, huruf nun. Inna fa'at, inna fa'at. Huruf yang ketiga adalah huruf mim. Mim ma'in, mim ma'in. Huruf yang keempat adalah huruf waw. Min waliyin, min waliyin. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu contoh cara membaca kita idgham bi gunnah yang harus dimasukkan huruf setelah nun mati atau tanwin dan harus dibaca dengung apabila bertemu dengan 4 huruf idgham bi gunnah. Yang kedua adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah yakni apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf lam dan ro. Dan cara membaca idgham bila gunnah adalah dengan memasukkan huruf idgham bila gunnah setelah nun sukun atau tanwin tetapi tanpa didengungkan. Perbedaan antara idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah, bi gunnah dengan dengungan dan bila gunnah tanpa dengungan. Mari kita coba untuk memberikan contoh cara melafazkan idgham bila gunnah. Huruf yang pertama adalah huruf lam. Min ladunka, min ladunka. Huruf yang kedua adalah huruf ra. Min rabbikum, min rabbikum. Kesalahan kita terkadang membaca idgham bila gunnah adalah dengan mendengungkan huruf setelah nun sukun atau tanwin. Contoh bacaan yang salah, mir rabbikum, dan itu tidak diperbolehkan dalam membaca Al-Quran, yakni kesalahannya mendengungkan bacaan idgham bila gunnah. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah cara membaca hukum nun sukun atau tanwin yang kedua, yaitu idgham, di mana idgham
dibagi menjadi dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan di dalam membaca Al-Quran ke depannya dengan memperbaiki cara membaca kita, dengan memasukkan ilmu tajwid dalam belajar tajwid kita ke depannya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.